Di bawah bayang-bayang tanah kelam, Hadis bertahta dalam diam tak bersuara. Mengawal arwah dalam gelap dingin beku, Hadis teguh menjaga tanpa ragu. Persephone sang pelengkap jiwa, menemani di alam gulita. Tersembunyi cinta di antara duka, bumi menanti bunga merekah. Selamat datang, saya Esti. Kali ini saya akan membahas Hadis, Raja Dunia Bawah atau Underworld, dewa penguasa orang mati dan kekayaan. Dalam mitologi Romawi, Hadis disebut Pluto. Nama ini berkaitan dengan kekayaan yang terkandung di dalam tanah, yaitu emas, perak, dan permata. Jadi selain menjaga dunia orang mati, Hadis juga menjaga kekayaan yang ada di dalam tanah. Sama seperti Medusa, Hadis sering disalahartikan sebagai tokoh yang jahat. Apakah benar ia jahat? Jawabannya sebetulnya cukup kompleks. Perannya dalam dunia kematian sering dikaitkan dengan sesuatu yang menakutkan. Hadis bersama Zeus dan Poseidon adalah tiga besar dewa Olympus. Ketiga-tiganya adalah anak Titan Kronos dan Rhea. Kronos yang takut dikudeta anak-anaknya menelan semua anak-anak yang dilahirkan oleh istrinya Rhea. Kecuali Zeus, si bungsu, berhasil diselamatkan oleh Rhea. Setelah Zeus dewasa, Zeus berhasil membuat ayahnya memuntahkan saudara-saudaranya, yaitu Hadis, Poseidon, Demeter, Hestia, dan Hera. Ketika Zeus dan saudara-saudaranya menggulingkan Kronos, Hadis menggunakan helm khusus yang dibuat oleh para Kiklops sehingga ia tidak terlihat dan dengan mudah menyusup ke tempat lawan. Hadis berperan dalam menghancurkan senjata-senjata para Titan dan dengan mudah menyerang tanpa terlihat. Ketika perang yang disebut Titanomakia itu usai dan dimenangkan oleh kelompok Zeus, kekuasaan pun dibagi-bagi antara Zeus, Poseidon, dan Hadis dengan cara diundi. Hasil undiannya adalah Zeus menguasai langit dan menjadi pemimpin para dewa di Gunung Olympus. Poseidon menguasai lautan dan perairan. Hadis menguasai dunia bawah atau alam kematian. Konon Hadis kurang suka dengan keputusan ini, tetapi ia tidak mengeluh. Sementara untuk daratan, di bawah kendali ketiganya secara bersama-sama. Dalam film Hercules dari Disney dan film Hollywood lainnya, Hadis digambarkan sebagai dewa yang pendendam dan merencanakan penggulingan terhadap Zeus. Namun dalam mitologi Yunani, Hadis tidak pernah mencoba untuk merebut tahta Zeus. Namun dewa-dewa lainnya pernah melakukannya. Dalam pertempuran epik Perang Troya, di mana dewa-dewa di Olympus terbagi dua, ada yang memihak Yunani, ada yang memihak Troya. Hadis netral. Hadis sibuk menjalankan tugasnya menghadapi dan menyambut jiwa-jiwa orang yang mati akibat perang. Hadis sangat berdedikasi terhadap pekerjaannya sehingga ia jarang muncul di permukaan. Meskipun ia punya kursi di Dewan para Dewa di Olympus, kursinya sering kosong. Hadis memegang peran penting dalam keseimbangan alam semesta, memastikan siklus kehidupan dan kematian berjalan lancar. Peran Hadis lebih kompleks daripada sekedar label ia jahat atau baik. Diceritakan bahwa Hadis jatuh cinta pada seorang dewi bernama Persephone, yang ternyata adalah anak dari Zeus dan Demeter, jadi keponakan Hadis. Bukan hanya Hadis, ternyata Hermes, Apollo, Ares, dan Hephaistos pun pernah jatuh hati pada Persephone. Namun, Demeter ibunya menolak semua hadiah-hadiah dari penggemar Persephone. Demeter menjauhkan Persephone dari mereka. Demeter merupakan dewi pertanian dan kesuburan. Ialah yang mengendalikan panen
kesuburan tanah dan musim. Demeter adalah dewi yang mengajari manusia bercocok tanam, sehingga manusia meninggalkan cara hidup berburu. Demeter juga dikenal dengan nama Ceres. Kehidupan yang tenang dan damai antara ibu dan anak tersebut berubah ketika Hades menculik Persephone. Konon, penculikan ini telah direstui oleh Zeus sang ayah, karena Zeus pernah menjanjikan salah satu anaknya untuk dinikahkan dengan Hades. Dengan izin Zeus sebagai ayah Persephone, Hades memang berhak mengambil Persephone menjadi istrinya. Hal ini tidak adil untuk Persephone, tapi itu adalah budaya Yunani kuno. Pada suatu hari, Persephone sedang mengumpulkan bunga di sebuah padang berbunga, diawasi oleh Oceanid, yaitu nimfa keturunan Titan Oceanus dan Thetis. Tiba-tiba Persephone menemukan bunga narkisus yang sangat indah. Ketika ia mencoba memetiknya, tangkai bunga itu tercabut dan tanahnya merekah. Dari rekahan tanah itu muncullah Hades mengendarai kereta perang yang ditarik 4 kuda hitam. Sang nimfa tidak mampu mencegah Hades membawa Persephone. Gaun Persephone robek dalam peristiwa itu karena dipegang Oceanid. Persephone berteriak memanggil ibunya, tapi Demeter sedang di suatu tempat yang jauh sehingga tidak mendengarnya. Sang nimfa menangis putus asa hingga tubuhnya larut dalam genangan air mata. Demeter mencari Persephone ke seluruh sudut dunia siang dan malam sambil membawa obor. Demeter sedih kehilangan anaknya. Helios, dewa matahari, yang melihat setiap kejadian di muka bumi, memberitahu Demeter bahwa Hadeslah yang menculik Persephone. Demeter yang berduka membuatnya lalai terhadap tugas-tugasnya, sehingga tanaman menjadi mati dan berguguran, dan bumi menjadi dingin dan beku. Manusia pun menderita. Zeus menjadi khawatir manusia akan mati karena tiada makanan. Lalu Zeus memaksa Hades untuk mengembalikan Persephone pada ibunya. Sementara itu Persephone di dunia bawah tidak mau makan, tidak mau berbicara, ia hanya menangis. Hades yang terkenal dingin dan kejam ternyata memperlakukan Persephone dengan sangat baik. Hades bersikap lembut, hangat dan penuh kasih sayang, sehingga akhirnya membuat Persephone jatuh cinta pada Hades. Hades juga membuatkan taman yang indah untuk Persephone di dunia bawah. Sementara itu, Zeus mengirimkan Hermes untuk membuat kesepakatan dengan Hades. Kesepakatannya adalah Hades dapat menikahi Persephone dan menjadi ratu di dunia bawah, tetapi Persephone harus dibiarkan tinggal bersama ibunya selama 6 bulan setiap tahun agar tanaman tumbuh kembali. Hades setuju dengan kesepakatan itu. Ketika Hades mendengar bahwa Zeus akan menjemput Persephone kembali ke Olympus, Hades sedih dan khawatir. Lalu Hades memberi Persephone buah delima. Menurut mitologi, apabila seseorang makan buah itu dari penculiknya, ia akan kembali lagi pada penculiknya. Sejak saat itu, bumi mengalami musim gugur dan musim dingin ketika Persephone tinggal bersama Hades, dan mengalami musim semi dan musim panas begitu Persephone kembali pada ibunya. Untunglah Hades tidak sejahat yang diceritakan sebelumnya. Ternyata Hades memiliki kemampuan bernegosiasi dan kompromi sehingga manusia tidak musnah karena kelaparan. Sebetulnya Hades bukanlah tokoh yang mudah jatuh cinta seperti Zeus dan Poseidon. Panah Eroslah yang membuat Hades jatuh hati pada Persephone. Aphrodite mengklaim kekuatan Eros yang mampu membuat siapapun jatuh hati pada siapapun. Ini semacam pembuktian kekuatan Eros anaknya. Jadi masalah penculikan Persephone ini melibatkan banyak dewa. Bahkan bunga narkisus atau dafodil yang dipetik Persephone sesaat sebelum Hades datang
Itu ternyata sengaja ditanam oleh Gaia, Dewi Bumi, sebagai bagian dari rencana Zeus untuk memikat Persephone sehingga Hades bisa menculiknya. Apakah Hades setia pada istrinya? Ya, Hades setia dan tidak selingkuh. Menurut mitologi Yunani, Hades memiliki cinta lain tetapi keduanya terjadi sebelum Persephone diculik. Salah satunya adalah dengan Naiad Minti, putri Cocytus, dewa sungai di dunia bawah. Minti mencoba mendapatkan Hades kembali dan membual tentang Hades. Persephone marah dan mengubah Minti menjadi tanaman mint. Kekasih Hades yang lain adalah Nympha Leki. Kejadiannya mirip dengan Persephone, tetapi sudah meninggal. Mengapa Hades sering digambarkan sebagai tokoh yang buruk? Dunia bawah dalam mitologi Yunani sering dianggap sama dengan neraka, yang berarti berkaitan dengan iblis. Dunia bawah dalam mitologi Yunani adalah suatu tempat di dalam tanah atau perut bumi yang merupakan tempat bagi arwah manusia yang sudah meninggalkan tubuh fana mereka. Ini berbeda dengan konsep neraka yang kita kenal. Ketika seseorang meninggal, arwahnya akan masuk ke dunia bawah, kemudian menyeberangi sungai Acheron, menaiki perahu yang didayung oleh Charon, anak Dewi Nyx. Charon akan meminta bayaran sekeping obolos, yaitu koin kecil yang disimpan di mulut jenazah oleh keluarganya. Roh-roh yang tidak punya koin tidak akan diantar menyeberang dan harus menunggu ratusan tahun di tepi sungai. Karena menunggu lama, kadang mereka kembali ke dunia manusia untuk menghantui orang-orang yang seharusnya memberi mereka penguburan yang layak. Di seberang sungai Acheron, arwah tersebut akan disambut Kerberos, anjing Hades yang berkepala 3. Kerberos akan membiarkan arwah baru itu masuk, tetapi tidak mengizinkan jika ada yang mau keluar. Setelah melewati Kerberos, roh manusia masuk ke tempat penghakiman. Letaknya tepat di depan istana Hades. Ada 3 hakim di sana, yaitu Minos, Radamantis, dan Aiakos. Setelah diadili, roh akan dikirim ke jalan yang sesuai bagi mereka. Roh orang yang tidak pernah berbuat jahat akan pergi ke padang Aspodel. Roh para pahlawan akan dikirim ke Elysium. Roh orang jahat akan dikirim ke Tartaros. Tartaros inilah sebetulnya wilayah neraka dalam mitologi Yunani. Wilayah paling dalam dunia bawah. Begitu dalamnya Tartaros, hingga bila seseorang melempar besi dari dunia atas, besi itu akan sampai di Tartaros setelah 9 hari lamanya. Ada 5 sungai di dunia bawah. Sungai yang membatasi dunia atas dan dunia bawah adalah sungai Styx. Di sungai inilah dulu bayi Achilles dicelupkan ibunya agar jadi kebal. Sungai Styx disebut juga sungai kebencian. Kemudian ada sungai Acheron atau sungai kesedihan, tempat para arwah diseberangkan oleh Charon. Lalu ada sungai Cocytus atau sungai ratapan, sungai Phlegeton atau sungai api, dan Lethe, sungai kelalaian. Pada suatu ketika, Hades mengamati bahwa kok tidak ada pendatang baru ya di dunia bawah? Rupanya dewa kematian yaitu Thanatos ditipu dan dirantai oleh Sisyphos, Raja Korintus, sehingga Thanatos tidak bisa menjalankan tugasnya dan manusia tidak bisa mati. Hades menghukum Sisyphos dengan tugas abadi, yaitu menggulirkan batu besar ke atas bukit di Tartaros, sebuah pekerjaan yang sia-sia karena setiap kali batu itu hampir di puncak bukit, batu itu menggelinding lagi ke bawah. Orang-orang Yunani menghindari menyebutkan nama Hades. Ketika membawa persembahan, mereka memalingkan wajahnya karena takut. Padahal dalam beberapa kejadian, Hades menunjukkan kebaikan hatinya. Hades pernah mengizinkan Orpheus untuk mengambil arwah istrinya
dengan syarat ia tidak boleh menoleh ke belakang sampai mereka betul-betul berada di permukaan. Sayangnya Orpheus menoleh ke belakang saat istrinya belum benar-benar keluar dari kegelapan. Pada kesempatan lain, Hades pernah mengizinkan Herakles atau Hercules membawa Kerberos anjingnya ke dunia atas agar Herakles dapat menyelesaikan tugas-tugasnya. Itulah Hades, raja dunia bawah yang sibuk dengan urusan orang-orang mati, tetapi tidak banyak drama dalam menjalankan tugas-tugasnya. Perannya dalam menjaga keseimbangan antara kehidupan dan kematian mengharuskan Hades harus bersikap tegas dan teguh. Walau ia bekerja dalam kegelapan dan tidak terlihat di permukaan, ia tetap bekerja dengan sungguh-sungguh. Hubungannya dengan Persephone, walau diawali dengan cara yang tidak ideal, Hades mampu melanjutkannya dengan baik dan mampu menyentuh hati Persephone. Hades mengajarkan bagaimana menaklukkan hati seorang wanita. Kematian adalah sesuatu yang alami. Menghadapinya dengan ketenangan dan ketabahan adalah bagian dari memahami kehidupan itu sendiri. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.